Pas ya Pak. Halo, saudara dan sahabatku yang terkasih. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Rudy Rahabeat. Kali ini saya berada di Ambon. Nah, pada kesempatan ini saya hendak berbagi sebuah buku baru. Ini betul-betul buku baru ya. Ini bukunya, saudara dan sahabat sekalian. Judulnya Generasi Beta. Generasi Beta. Pendidikan intergenerasional. Dan ada pertanyaan kecil di situ. Apa tugas gereja? Itu judul bukunya, saudara sahabat sekalian. Pengarangnya adalah Elifas Tomix Maspaitela. Dalam biodata singkat, Elifas Tomix Maspaitela adalah pendeta gereja Protestan Maluku yang sekarang menjadi Ketua Majelis Pekerja Harian Sinode GPM tahun 2020-2025. Dan inilah tahun terakhir beliau dalam kepemimpinan di Sinode, dan ternyata beliau meninggalkan sebuah legacy yang sangat luar biasa, yaitu sebuah buku. Selain tentu ada buku sebelumnya yang beliau terbitkan juga, dan berbagai macam tulisan. Nah, kali ini buku Generasi Beta ini terbit tahun 2025 ya, saudara sahabat sekalian. Penerbitnya adalah BPK Gunung Mulia, Jakarta. Nah, kalau saudara ingin mendapatkan buku ini tentu ada di BPK Gunung Mulia, Jakarta. Tetapi juga ada di Kolpoltrase BPK Gunung Mulia yang ada di samping kantor Sinode GPM, ataupun juga tempat yang lain. Di Ambon buku ini dijual dengan harga Rp65.000. Ya, itu harga yang pantas ya untuk buku yang mempunyai kualitas yang menurut saya sangat baik. Nah, apa saja isi dari buku Generasi Beta ini, saudara dan sahabat sekalian? Nah, kalau kita melihat buku ini terdiri dari beberapa bab ya, saudara dan sahabat sekalian, dan pada masing-masing bab ini ada 6 bab ya. Jadi buku 6 bab. Bab yang pertama itu adalah pendahuluan, kemudian bab yang kedua warga gereja menurut pembagian generasi, kemudian bab yang ketiga merupakan inti dari buku ini yaitu Generasi Beta, kemudian bab 4 pendidikan intergenerasi berbasis keluarga, itu bab 4. Lalu bab yang kelima, ke arah mana konseling pastoral intergenerasi. Jadi selain pendidikan ada juga gagasan tentang konseling pastoral intergenerasi. Dan yang keenam adalah bab kesimpulan. Nah, saudara dan sahabat sekalian, saya akan mengulik sedikit ya isi dari buku ini. Saya mulai dengan prakata. Ada satu pembukaan yang menarik. Hari ini 1 Januari 2025 telah lahir di tengah-tengahmu anak-anak yang adalah warga pertama generasi beta ya, dan akan lahir dan bertumbuh sampai 2039 dalam kemajuan AI yang pesat. Mereka adalah penduduk pertama era digital atau digital native yang ditandai oleh perkembangan kecerdasan buatan atau AI, artificial intelligence. Itu alinea pertama dari buku ini, sekaligus memberikan semacam proklamasi tentang kelahiran generasi beta. Dan dalam buku juga, saudara sahabat, ada menyebutkan nama seorang bayi yang lahir pada tanggal 1 Januari 2025, yaitu Citra Rahma Umar, yang lahir dari ibu Waita dan La Ali di rumah sakit GPM Ambon. Nah, ini Pendeta Eli mengunjungi keluarga ini dan terinspirasi untuk kemudian menulis satu buku tentang generasi beta. Nah, pasti saudara dan sahabat bertanya, apa sih sebenarnya generasi beta itu? Apa ciri-cirinya? Nah, itu ada di buku ini ya, halaman 24. Mari saya akan membaca apa yang menjadi ciri dari generasi beta. Ciri yang pertama yaitu melek teknologi. Ya, saudara dan sahabat sekalian, generasi ini terintegrasi dengan teknologi sejak usia dini. Mereka mahir dalam penggunaan teknologi dalam memecahkan masalah. Yang kedua adalah mengapresiasi keberagaman. Ya, saudara dan sahabat sekalian, generasi beta akan terpapar dengan berbagai perbedaan budaya, kemudian identitas dan perspektif. Dan diasumsikan mereka akan menghargai keberagaman dan aktif dalam lingkungan yang inklusif. Yang ketiga, terbuka pada perubahan. Kemudian yang keempat, pelopor inovasi.
kemudian unggul dalam keberlanjutan lingkungan, menjunjung tinggi keadilan sosial dan kesetaraan, serta kreatif. Itu kira-kira ciri dari generasi beta. Nah, sejauh mana ciri-ciri ini betul-betul akan nampak dalam profil generasi beta, kita tentu harus akan mengikutinya. Nah, saudara dan sahabat sekalian. Kemudian dalam pendekatan buku ini cukup menarik bahwa dia mengangkat fakta-fakta di lapangan, data-data di lapangan. Dan salah satu data dan fakta yang diangkat yaitu pengalaman dari gereja Protestan Maluku. Saya kira pengalaman gereja Protestan Maluku bisa menjadi komparasi, inspirasi untuk juga gereja-gereja yang lain, sehingga dapat saling memperkaya satu dengan yang lain. Jadi saudara sahabat sekalian, jangan lupa untuk membeli dan membaca buku ini, karena di bab 5 yang berjudul Ke Arah Mana Konseling Pastoral Intergenerasi, ada sebuah cerita yang tentu saja sangat menarik, yaitu dikutip Lukas 15 ayat 4-6. Itu dikatakan, siapakah di antara kamu mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang hilang itu sampai menemukannya. Setelah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama aku, sebab aku telah menemukan dombaku yang hilang itu. Siapakah domba yang hilang itu? Apakah itu adalah generasi beta? Apakah itu adalah anak-anak kita hari ini? Dan bagaimana kita terpanggil untuk mencari, menemukan, kemudian memanggul domba itu di atas bahu kita sebagai perlambang dari intimitas, kedalaman hubungan antara orang tua dan anak-anak. Nah, pada bab 6 buku ini, saudara sahabat sekalian, ada penjelasan-penjelasan yang berkaitan tentang generasi, intergenerasi, pastoral konseling intergenerasi, yang tentu saja patut untuk saudara dan saudari simak lebih lanjut. Nah, saudara sahabat sekalian, dalam bab yang terakhir, yaitu bab ke-6 dari buku ini, ada satu kesimpulan singkat yang intinya adalah, antara lain pada alinea pertama saya baca ya untuk menjadi informasi awal buat saudara sekalian. Pendidikan intergenerasi tidak hanya berkutat pada aspek fisik, perhatikan, tidak hanya berkutat pada aspek fisik kemajuan teknologi dan jarak generasi, intergenerasi, termasuk generasi beta, tetapi juga berfokus kepada transfer nilai, kehidupan, pengetahuan, dan karakter. Nah, ini penting sekali ya, saudara sahabat sekalian, transfer nilai atau values, kemudian pengetahuan, dan juga karakter. Kita juga berharap bahwa generasi hari ini memiliki karakter yang tangguh, dan itu kita titipkan bagi generasi baru, yaitu generasi beta. Demikian saudara dan sahabat sekalian, satu penjelasan ringkas tentang buku baru yang saya rekomendasikan untuk saudara bisa memperolehnya. Pertama, saudara akan mendapat wawasan yang sangat terbaru tentang generasi beta, tetapi saudara juga akan mendapat perspektif tentang intergenerasi, pendidikan intergenerasi, konseling pastoral intergenerasi, based on, berdasarkan pengalaman dari Pak Pendeta Edi Basbetela, tapi juga pengalaman kelembagaan dari Gereja Protestan Maluku. Buku ini juga menjadi satu tanda bagaimana pengalaman pribadi, pengalaman bergereja dapat kemudian dipendarkan, dapat dibagikan untuk menjadi inspirasi dan motivasi bagi orang lain, bagi gereja-gereja yang lain, tetapi saya rasa juga bagi kemanusiaan dan sebuah peradaban antar generasi yang makin hari kita doakan semakin tangguh dan relevan. Terima kasih saudara dan sahabatku, sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati.